Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Hari ini kalian sudah masuk ke materi baru, yaitu tentang pubertas. Pubertas ini bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan. Di usia kalian, sebagian dari kalian sudah mengalami pubertas ini, sebagian lagi sebentar lagi akan mengalaminya. Apa sih yang dimaksud dengan pubertas? Oke, di sini ada beberapa tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dari bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan hingga akhirnya tua. Nah, kira-kira tahapan pubertas ada di mana? Nah, di antara anak-anak remaja inilah tahapan pubertas. Tahapan ini sangat penting dan setiap orang akan mengalaminya. Pada masa ini, merupakan masa peralihan dari anak-anak ke remaja yang disertai dengan perubahan fisik, yaitu tubuh, dan psikis atau kejiwaan. Nah, biasanya anak SMP itu sudah mengalami pubertas. Sebagian ada di usia SD. Tadi dijelaskan bahwa pada masa pubertas ada perubahan ciri fisik dan ciri psikis. Apa sih perbedaan fisik dan psikis? Kalau fisik itu terkait dengan ciri yang bisa diamati pada tubuh, sedangkan psikis adalah ciri yang terkait pada kejiwaan yang bisa kita amati dari perilaku. Oke, sekarang kita akan mengamati ciri fisik maupun ciri psikis baik pada laki-laki maupun perempuan. Kita akan bahas yang dialami oleh laki-laki dan perempuan. Ciri yang pertama, mungkin seseorang itu akan mengalami perubahan perasaan. Ada perasaan yang mudah berubah. Kemudian mungkin akan ada semacam jerawat di tubuh. Kemudian akan muncul rambut di bawah ketiak. Dan biasanya diproduksi keringat berlebih sehingga ada aroma yang kurang sedap. Nah, pada masa ini dianjurkan kalian mandi lebih banyak dan menggunakan deodoran secukupnya. Nah, mungkin juga akan tumbuh rambut pada kemaluan. Kemudian, boleh jadi akan tumbuh rambut pada kaki. Oke, sekarang kita lihat yang pada perempuan. Khusus pada perempuan, payudara mungkin akan membesar. Boleh jadi tidak simetris antara kanan dan kiri. Jadi kalau perempuan payudara membesar, kalau laki-laki dadanya yang melebar. Kemudian terjadi perubahan pada kelamin dan akan mengalami masa period atau menstruasi. Oke, kemudian pada laki-laki akan tumbuh rambut pada wajah, yaitu pada janggut yang disebut jenggot, kemudian ada kumis, kemudian ada juga yang di sekitar telinga sini, tergantung dari seseorang tersebut. Kemudian ada jakun yang menonjol di bawah leher, sekaligus disertai dengan suara yang membesar. Dada akan ditumbuhi rambut pada sebagian laki-laki, biasanya kalau orang ras tertentu pada dadanya rambutnya lebih lebat. Pada kelamin terjadi pertumbuhan. Nah, biasanya ketika masa puber ini sudah mulai diproduksi sel kelamin jantan, yaitu sperma, sehingga nanti bisa terjadi mimpi basah. Kalau yang perempuan menstruasi, kalau yang laki-laki bisa mimpi basah, artinya sudah dihasilkan sperma pada kelaminnya. Oke, kita bahas lebih detail, yaitu pada laki-laki biasanya terjadi pada usia 9 sampai 19. Nah, ketika masa puber, sebagian mereka sok ganteng gitu ya, sudah ingin tampil, tapi sebagian juga menjadi pemurung. Nah, ini terkait dengan tadi secara psikis terjadi perubahan kejiwaan. Nah, kita melihat pada bagian tubuh cenderung berminyak, kemudian ada rambut di wajah, kemudian dada melebar, kemudian ada rambut di bawah ketiak, ini terjadi pada laki-laki dan perempuan kalau ini ya. Kemudian ada rambut di kemaluan, kemudian kelamin mulai terjadi pertumbuhan.
penisnya semakin panjang, kemudian testisnya semakin besar. Dan di sini merupakan indikasi sudah diproduksi sel sperma. Kemudian leher, dada, dan kaki ototnya membesar dan lebih kuat. Ini pada laki-laki. Nah, ini kalau diilustrasikan seperti ini ya. Tadi karena cenderung berminyak, boleh jadi akan muncul jerawat. Kemudian adanya rambut di wajah, ada jenggot, ada kumis gitu ya. Kemudian suara berubah karena terjadi perubahan, dan di leher ada jakun. Kemudian dadanya melebar, semakin bidang gitu ya. Kemudian moodnya mudah berubah. Nah, terjadi juga pertumbuhan pada kelamin. Oke, baik. Sekarang yang pada perempuan. Kalau perempuan biasanya masa pubertas lebih awal, yaitu antara usia 8 sampai 19 tahun. Oke, lebih detailnya, pada tubuh sudah mulai berbentuk, kemudian kulit juga mulai berminyak. Ini bisa menyebabkan munculnya jerawat. Kemudian dada mulai tumbuh, membesar. Ini persiapan nanti ketika memiliki anak, bisa digunakan untuk menyusui. Kemudian ada rambut di bawah ketiak. Kemudian tulang gelang panggul melebar. Kemudian ada rambut pada kemaluan. Kemudian bobot pada panggul ini membesar. Otot kaki menjadi lebih besar dan kuat. Nah, ini hampir sama dengan laki-laki tadi. Nah, sekarang kita khusus pada ciri psikis. Ciri psikis tadi adalah ciri yang meliputi kejiwaan, yaitu emosi tidak stabil, misalnya mudah tersinggung, kemudian mencari kasih sayang dari orang terdekat. Jadi ketika anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, boleh jadi akan mencari kasih sayang di luar, dari kawan, sehingga ketika kawannya bagus, maka insya Allah akan mendapatkan lingkungan yang bagus. Tapi kalau kawannya jelek, maka akan diseret kepada perilaku yang jelek juga. Maka kalian harus berhati-hati dalam mencari kawan. Nah, rasa ingin tahu yang besar, indikasinya adalah suka bertanya, merasa ingin diperhatikan. Nah, ketika seperti ini, sebenarnya kalian sudah bersemangat untuk menjadi orang yang besar gitu ya. Jadi, jangan bunuh rasa ingin tahumu, silakan mencari jawaban, mencarilah sumber literasi yang benar. Carilah literatur yang benar. Nah, mulai mencari jati diri, siapakah saya? Apakah tujuan saya? Kemanakah saya akan kembali? Nah, mulai mencari jati diri. Nah, pada tahap ini, ketika seseorang itu menemukan pedoman yang kuat, menggunakan pedoman yang kuat, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang baik, yang tidak mudah terpengaruh. Nah, ciri yang lain adalah mulai tertarik pada lawan jenis. Mulai dak-dikduk gitu ya ketika ada lawan jenis yang lewat atau naksir pada seseorang. Nah, ketika mulai dak-dikduk seperti itu adalah suatu hal yang normal. Yang bermasalah adalah bagaimana cara mengendalikan rasa itu sehingga menempatkan pada tempat yang semestinya. Tidak menempatkan perasaan itu di waktu yang tidak tepat, yang belum waktunya. Karena kalian saat ini tugasnya adalah belajar. Yang lain, ciri psikis adalah tidak ingin tergantung pada orang tua. Kalian ingin menunjukkan bahwa kalian sudah bisa dan ingin diakui sebagai orang dewasa. Nah, biasanya dari ciri psikis ini ada beberapa anak yang kemudian berperilaku menirukan seperti orang dewasa, misalnya merokok atau sok jago gitu ya. Sehingga ketika dia menirukan hal yang positif, maka hasilnya positif, tapi kalau menirukan hal yang jelek dari orang tua yang dia tirukan itu, maka hasilnya jelek. Boleh jadi akan ada pemberontakan kepada orang tua, jadi mulai ada pertentangan gitu ya. Tapi sebagaimanapun juga orang tua ingin kalian menjadi baik. Tidak ada orang tua yang menjerumuskan kalian.